Halo, selamat datang. Kali ini kita akan membahas fakta mengejutkan tentang jalan kaki bagi lansia. Kebiasaan yang selama ini dianggap sehat ternyata bisa berdampak buruk jika tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh. Ya, bagi sebagian orang usia lanjut, terlalu banyak berjalan atau cara berjalan yang salah justru bisa memperparah masalah kesehatan, mulai dari pusing, nyeri sendi, hingga resiko jatuh. Karena itu, penting untuk memahami kapan jalan kaki bermanfaat dan kapan sebaiknya dikurangi atau disesuaikan. Jika Anda merasa cepat lelah, muncul nyeri baru, atau mulai ragu dengan rutinitas Anda, video ini wajib Anda simak sampai habis. 1. Lansia dengan tekanan darah tidak stabil. Banyak orang mengira bahwa jalan kaki selalu aman dan sehat, apalagi jika kaki masih kuat dan jantung masih berdetak dengan baik. Tapi bagi lansia yang memiliki tekanan darah tidak stabil, yang bisa naik atau turun tiba-tiba tanpa peringatan, jalan kaki justru bisa menjadi aktivitas yang beresiko. Masalahnya, ketika tekanan darah tidak terkontrol dengan baik, aktivitas fisik seperti berjalan kaki bisa memberi beban pada jantung dan pembuluh darah tanpa disadari. Gejalanya bisa muncul dalam bentuk pusing, penglihatan kabur, atau bahkan rasa lelah yang tiba-tiba. Yang lebih berbahaya lagi, kadang tidak ada gejala sama sekali. Tiba-tiba tubuh lemas atau merasa ingin jatuh. Tekanan darah yang naik turun seringkali menyamar di balik rutinitas harian. Pusing ringan bisa dianggap sepele. Kelelahan bisa dikira karena kurang tidur. Padahal bagi yang menggunakan obat-obatan seperti diuretik atau beta blocker, ini bisa jadi tanda peringatan bahwa tubuh sedang tidak seimbang. Bukan berarti lansia harus berhenti bergerak, justru sebaliknya. Tetap aktif sangat penting, tapi harus dengan cara yang lebih cermat dan sadar. Perhatikan sinyal tubuh. Apakah jantung terasa berdebar lebih cepat dari biasanya? Apakah kaki terasa tidak seimbang? Jika iya, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Dokter mungkin akan menyarankan jalan kaki di tempat yang datar, di dalam ruangan, atau bersama pendamping. Tujuannya bukan membatasi aktivitas, tapi menyesuaikannya agar tetap aman. Berolahraga dengan cara yang tepat bukan tanda kelemahan, tapi tanda kebijaksanaan. 2. Lansia dengan degenerasi sendi tingkat lanjut. Tidak semua rasa sakit berarti Anda harus berhenti bergerak. Tapi ada jenis rasa sakit yang jelas merupakan sinyal tubuh bahwa Anda perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Bagi lansia yang mengalami degenerasi sendi tingkat lanjut, terutama di bagian lutut, pinggul, atau punggung bawah, jalan kaki bisa menjadi tantangan besar, apalagi jika dilakukan terlalu lama atau di permukaan yang keras. Setiap langkah bisa terasa seperti tekanan langsung ke sendi yang sudah menipis bantalan alaminya. Ibaratnya seperti mengendari mobil dengan ban aus di jalan rusak. Lama-lama bisa rusak parah. Masalahnya, tulang rawan di sendi tidak mudah pulih. Jika sudah menipis, gerakan kecil pun bisa menimbulkan gesekan antara tulang dan saraf, menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan kekakuan. Bahkan bisa meningkatkan risiko jatuh. Banyak orang menganggap ini bagian normal dari proses menua. Mereka memaksakan diri untuk tetap aktif, bahkan saat tubuh sudah memberi tanda-tanda peringatan. Padahal yang dibutuhkan bukan berhenti total, melainkan menyesuaikan cara bergerak. Jika sendi terasa nyeri setelah jalan kaki, atau Anda sering merasa kaku, seperti ada yang mengunci atau menggeletak di lutut atau pinggul, itu adalah cara tubuh mengatakan, tolong perlambat, dan tidak apa-apa untuk mendengarkan. Mengganti aktivitas seperti berenang, yoga di kursi, peregangan, atau bersepeda, bisa memberi manfaat besar, tanpa memberikan tekanan berlebihan pada sendi. Bahkan hanya mengganti rute ke jalur yang lebih empuk, atau durasi yang lebih pendek, sudah bisa membuat perbedaan. Ingat, tujuan dari bergerak bukan untuk mendorong tubuh hingga batasnya, tapi untuk merawatnya agar bisa terus bergerak lebih lama. Kadang menjadi bijak berarti tahu kapan harus menyesuaikan langkah. Bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda tahu lebih baik. 3. Lansia yang pulih dari operasi. Setelah menjalani operasi, banyak lansia merasa tidak sabar untuk kembali seperti dulu, kembali aktif, mandiri, dan kuat. Keinginan itu wajar, tapi sayangnya,
Semangat untuk pulih terlalu cepat justru bisa menjadi bumerang. Saat tubuh masih dalam proses penyembuhan, apalagi setelah operasi besar seperti di tulang belakang, lutut, pinggul, atau perut, jalan kaki yang tampaknya ringan bisa memberi tekanan besar pada area yang belum pulih sepenuhnya. Yang terasa seperti aktivitas biasa bagi pikiran, bisa terasa seperti beban berat bagi otot dan jaringan yang sedang mencoba pulih. Penyembuhan pasca operasi bukan cuma soal luka luar yang menutup. Di dalam, otot, ligamen, dan saraf sedang berusaha belajar ulang cara bekerja. Jika Anda mulai berjalan sebelum otot inti kembali kuat, sebelum keseimbangan pulih, atau sebelum peradangan reda, tubuh akan menyerap beban itu di tempat yang paling lemah, dan itu bisa menimbulkan nyeri baru, rasa tidak stabil, atau bahkan cedera yang memaksa Anda kembali ke ruang perawatan. Ironisnya, banyak orang justru mengalami kemunduran karena niat baik. Mereka mengira bergerak cepat berarti pulih cepat. Padahal, yang dibutuhkan adalah istirahat yang cukup, pendampingan profesional, dan peningkatan aktivitas secara bertahap. Setelah operasi, tubuh Anda seperti rumah yang baru saja diterjang badai. Tidak bisa langsung dipakai seperti biasa. Harus dicek perlahan, fondasinya, strukturnya, keamanannya. Begitu juga dengan tubuh. Terapi fisik bukan sekedar formalitas. Itu bagian penting dari proses membangun kembali kekuatan dan keseimbangan dengan aman. Ingat, otot Anda memang bisa mengingat, tapi hanya jika diberi waktu untuk pulih. Memaksakan diri tidak membuat Anda lebih cepat sembuh, justru bisa memperlambat semuanya. Jadi kalau Anda baru saja operasi, atau bahkan sudah lewat beberapa bulan, jangan buru-buru mengejar kecepatan lama Anda. Dengarkan tubuh Anda. Konsultasikan dengan dokter. Perhatikan napas Anda, stabilitas Anda, rasa lelah Anda. Penyembuhan sejati bukan tentang cepat-cepat kembali seperti dulu, tapi tentang bagaimana Anda bisa kembali dengan lebih kuat dan aman. Kadang, melangkah lebih pelan justru membuat Anda bisa melangkah lebih jauh. 4. Lansia dengan neuropati periferal. Bayangkan kaki Anda tidak lagi memberi sinyal yang jelas ke otak. Tiba-tiba, tanah terasa aneh, seperti ada yang salah tapi sulit dijelaskan. Kadang, ada kesemutan, mati rasa, atau sensasi seperti kaos kaki kusut, padahal tidak ada apa-apa di sana. Itulah yang dirasakan oleh banyak lansia yang mengalami neuropati perifer, gangguan saraf yang membuat kaki dan tungkai kehilangan sensitivitas secara bertahap. Saat kondisi ini muncul, berjalan kaki bukan lagi hal yang otomatis. Yang dulunya terasa ringan dan alami, kini jadi terasa seperti harus selalu waspada. Keseimbangan yang biasanya tak perlu dipikirkan, kini jadi tugas tambahan. Kaki tak selalu merespons, jari kaki tak selalu kooperatif, dan tiap langkah bisa terasa seperti pertaruhan. Lebih dari sekedar rasa tidak nyaman, neuropati perifer bisa membuat berjalan menjadi berbahaya. Ketika kaki tak lagi bisa merasakan tekanan atau nyeri dengan baik, mudah sekali menginjak benda tajam tanpa sadar. Salah langkah di trotoar, atau tersandung di permukaan yang tak rata. Dan karena refleks tubuh sudah melambat seiring usia, risiko jatuh pun meningkat, dan itu bisa berdampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Banyak lansia mencoba menyesuaikan diri dengan cara menatap kaki terus-menerus saat berjalan, atau mengambil langkah-langkah pendek dan hati-hati. Tapi kewaspadaan yang konstan ini bisa membuat tubuh lelah dan pikiran tegang. Namun, penting untuk diingat, neuropati bukan akhir dari segalanya. Ini bukan tentang tubuh yang menyerah, tapi tentang tubuh yang meminta pendekatan baru. Ketika sinyal antara kaki dan otak melemah, Anda perlu membantu koneksi itu dengan cara yang lebih aman dan cerdas. Jika kaki mulai terasa asing, jika keseimbangan terasa tidak stabil, jangan diabaikan. Itu bukan tanda bahwa Anda harus berhenti berjalan, tapi tanda bahwa Anda harus mulai beradaptasi. Mungkin dengan mengganti sepatu, memilih jalur yang lebih datar dan terang, menggunakan tongkat bantu, atau berjalan bersama orang lain. Yang terpenting, jangan biarkan rasa takut mengambil alih. Tujuan dari berjalan kaki bukan hanya soal melangkah, tapi tentang melangkah dengan aman, percaya diri, dan tetap terhubung dengan tubuh Anda. 5.
lansia dengan kelelahan yang tidak dapat dijelaskan atau sesak napas. Ada perbedaan besar antara rasa lelah biasa dan kelelahan yang terasa seperti tubuh benar-benar kehabisan tenaga. Begitu juga dengan napas pendek, kadang hanya karena aktivitas, tapi kadang terasa muncul terlalu cepat, bahkan saat baru mulai berjalan pelan. Kalau Anda seorang lansia dan mulai merasakan sesak napas yang tak biasa, atau kelelahan mendalam yang tidak kunjung hilang meski sudah beristirahat, itu bukan sekadar karena usia. Bisa jadi, tubuh sedang memberi sinyal penting bahwa ada masalah di balik layar. Mungkin pada jantung, paru-paru, atau kondisi kesehatan lainnya yang belum terdeteksi. Sayangnya, banyak orang mengabaikan tanda-tanda ini. Mereka menganggapnya hanya karena berat badan naik, kurang olahraga, atau sekadar hari yang buruk. Tapi jika dada terasa sesak, napas jadi pendek, atau detak jantung berpacu setelah aktivitas ringan seperti berjalan ke pagar depan, itu bukan hal sepele. Gejala seperti ini bisa jadi petunjuk awal kondisi serius, seperti gagal jantung, gangguan irama jantung, penyakit paru, bahkan anemia. Dan yang membuatnya berbahaya, gejala-gejala ini sering tidak muncul saat duduk di ruang pemeriksaan dokter. Mereka muncul justru saat kita sedang menjalani aktivitas sehari-hari. Itulah mengapa penting sekali untuk mendengarkan tubuh Anda. Jika jalan kaki singkat terasa seperti tantangan besar, jangan paksa diri. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda tubuh Anda butuh perhatian. Lebih baik melambat sejenak dan bicara pada dokter, daripada terus mendorong diri sendiri tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Dengan diagnosis yang tepat dan perawatan yang sesuai, banyak kondisi bisa ditangani lebih awal, dan Anda bisa kembali bergerak dengan rasa aman dan percaya diri. Jangan tunggu sampai gejala menjadi lebih parah. Tubuh Anda sedang berusaha bicara, dan Anda layak mendengarkannya. Kesimpulannya, meskipun berjalan kaki adalah aktivitas yang menyehatkan, tidak semua lansia cocok melakukannya dalam kondisi tertentu. Mengenali batas tubuh, mendengarkan sinyal tubuh, dan menyesuaikan cara bergerak bukanlah tanda kelemahan. Justru, itulah bentuk kepedulian dan kebijaksanaan. Kesehatan bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi tentang melakukan yang tepat untuk diri kita saat ini. Pada akhirnya, langkah kecil untuk mengevaluasi kebiasaan bisa menjadi perubahan besar untuk masa depan yang lebih sehat. Jika Anda belajar sesuatu hari ini, tulis di komentar dan bagikan pengalaman Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang tahu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.